Uh. Selamat datang di Jejak Hiburan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sepotong sejarah asal-usul orang Hek Singkawang. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol berlangganan agar tidak tertinggal cerita menarik lainnya. Kota Singkawang atau Sankeujong adalah sebuah kota di Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 145 km sebelah utara dari kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, dan dikelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sakok. Nama Singkawang berasal dari bahasa Hakka, Sanheujong yang mengacu pada sebuah kota di bukit dekat laut dan estuari. Awalnya Singkawang merupakan sebuah desa bagian dari wilayah Kesultanan Sambas. Desa Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang yang kebanyakan berasal dari negeri Cina. Sebelum mereka menuju Monterado terlebih dahulu beristirahat di Singkawang. Sedangkan para penambang emas di Monterado yang sudah lama sering beristirahat di Singkawang untuk melepas kepenatannya, dan Singkawang juga sebagai tempat transit pengangkutan hasil tambang emas. Waktu itu, mereka menyebut Singkawang dengan kata Sankeujong. Mereka berasumsi dari sisi geografis bahwa Singkawang yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna serta terdapat pegunungan dan sungai, di mana airnya mengalir dari pegunungan melalui sungai sampai ke muara laut. Melihat perkembangan Singkawang yang dinilai oleh mereka yang cukup menjanjikan, sehingga antara penambang tersebut beralih profesi, ada yang menjadi petani dan pedagang. Asal-usul komunitas Tionghoa di Nusantara memiliki sejarah yang menarik. Mereka ternyata berasal dari suku yang berbeda satu sama lain, tidak hanya yang kita kenal yaitu orang Cina saja. Orang Tionghoa di Indonesia datang dari dua provinsi yaitu Fujian dan Guangdong. Kelompok terbesar yang ada di Indonesia adalah Hokkien yang menurut sensus tahun 1930 berjumlah 550.000 jiwa. Mereka tersebar di Jawa, Madura, Sumatera, kecuali Bengkalis, Indonesia bagian timur, dan sedikit di Kalimantan Barat. Kelompok lainnya yaitu Hakka yang berasal dari barat daya Provinsi Fujian dan menurut sensus 1930 berjumlah 200.000 jiwa. Kelompok ini banyak terdapat di Kalimantan Barat. Diangkat dari disertasi Heri Purwanto di Universitas Indonesia, buku Orang Cina Hek dari Singkawang ini membahas kehidupan kebudayaan kelompok Hakka di Indonesia, khususnya di Singkawang, Kalimantan Barat. Salah satu hal yang menarik adalah istilah Cina yang masih digunakan mereka. Orang-orang Cina Singkawang, Kalimantan Barat dan di Bangka selalu mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Cehain tanpa memiliki anggapan bahwa istilah itu mengandung konotasi merendahkan atau menghina. Tidak jarang pula mereka mengidentifikasikan diri sebagai orang Tongnin atau orang dari dinasti Tang 618-907M yang merupakan orang Manchuhu, halaman 20. Menurut pendapat pakar sejarah, istilah Cina diambil dari dinasti Qin, baca Qin, yang berkuasa pada 221-206 SM. Alasannya karena Kaisar Qin yang pertama dianggap sebagai pemersatu negeri Cina. Begitu pula dengan orang Belanda, Inggris dan Italia yang menyebut negeri Cina dengan Cina. Sementara orang Rusia menyebut Cina dengan Kitai. Ada pendapat lain di daratan Cina yang mengatakan bahwa kata Cina diasosiasikan dengan kata Zina, sebuah kata yang sengaja diciptakan oleh orang Jepang untuk menghina orang Cina. Sedangkan orang Jawa zaman dahulu menyebut mereka dengan nama Tartar. Hal menarik lainnya dalam buku ini adalah penjelasan yang gamblang dan menyeluruh mengenai alasan mengapa orang Cina masih sulit diterima sepenuhnya oleh orang Indonesia. Penulis menghubungkan dengan orientasi sejumlah orang Cina yang masih sangat kuat pada negeri leluhurnya serta pandangan merendahkan mereka terhadap suku-suku lain di Indonesia. Sikap inilah yang menghalangi mereka untuk berasimilasi dengan warga setempat, halaman 103. Selain itu, kita diberikan pula data sejarah dan lapangan mengenai persoalan Cina di Indonesia, hasil ketekunan penulis selama 15 tahun. Antara lain,
Pembahasan mengenai perjanjian Dwi Kewarganegaraan di zaman pemerintahan Soekarno halaman 68. Awal kontak antara orang Cina dengan penduduk asli Kalimantan Barat halaman 117. Asal-usul nama kota Singkawang yang berasal dari bahasa Hakka, San Keuyong. Shan artinya gunung, Kou yang mulut sungai, dan Yong artinya lautan. Nama Singkawang ini rupanya muncul dari penafsiran para perantau Cina di masa lampau halaman 138. Kelompok orang Hek ini ternyata selalu dianggap tamu oleh sesama orang Cina baik di Fujian, Guangdong maupun di luar negeri. Pada abad ke-10, mereka pindah dari Henan ke Shantung, kemudian pada abad ke-13 pindah ke Fujian. Mereka didesak ke barat oleh penduduk Fujian dan Guangdong, ke daerah perbukitan yang kurang subur di perbatasan Fujian dan Guangdong. Pengalaman berpindah-pindah dan berjuang untuk hidup dalam kehidupan yang keras inilah yang menyebabkan perseteruan dengan kelompok lain. Mereka menjadi lebih ulet, gigih, keras ketika harus pindah lagi ke luar negerinya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di tempat baru, seperti di Kalimantan, adaptasi mereka ternyata cukup tinggi meskipun mereka dianggap kurang ramah. Tahun 1760 mereka datang dalam jumlah yang besar ke Kalimantan. Mula-mula mereka didatangkan dan dipekerjakan di tambang emas oleh Sultan Sambas sejak tahun 1740-an. Sebelumnya, hanya orang Dayak dan Melayu yang menjadi penambang, tetapi ternyata hasil yang diperoleh sedikit. Sementara itu orang Hek lebih berpengalaman dan unggul dalam teknologi penambangan sehingga dapat memproduksi emas lebih banyak. Orang Hek pada saat itu juga memiliki organisasi untuk mendatangkan buruh Cina dari daratan Cina dan menguasai buruh sehingga pertambangan dapat terus berlangsung. Lama-kelamaan, karena alasan-alasan seperti ingin bagian yang lebih besar dan tidak puas pada Sultan mereka merasa diperas, maka mereka tidak menyerahkan emasnya kepada Sultan Sambas tetapi untuk diri mereka sendiri dan mendirikan Kongsi. Kongsi adalah organisasi yang mengurus kehidupan orang Hek termasuk memiliki pasukan keamanan untuk menjaga keselamatan masyarakat Hek. Kongsi pertama menurut Victor Purcell dalam The Chinese in Southeast Asia adalah Lanfang didirikan di Mandor oleh Lo Fong Hak yang berasal dari suku Hakka. Ia tiba di Borneo pada 1772 dengan 100 orang anggota keluarga. Pada awalnya mereka bergerak di bidang pertanian dan tidak ada hubungannya dengan pertambangan. Sementara itu dua kongsi besar lainnya adalah Teakang dan Santiaokou. Keberadaan kongsi-kongsi ini tidak disukai pemerintah Hindia Belanda karena mereka menganggap seperti negara dalam negara. Alasannya ada beberapa kongsi besar dan kecil memiliki pasukan sendiri, seperti Lanfang memiliki 6.000 prajurit, Teakang 10.000 prajurit dan Santiaokou 5.000 prajurit. Akhir abad ke-18, kongsi-kongsi ini tidak lagi mengakui kekuasaan Sultan Sambas. Kemudian mereka memberontak dan berusaha mengambil alih usaha tambang emas tersebut. Orang Hek juga pernah bersengketa dengan orang Dayak. Penyebabnya mungkin karena masalah tanah ketika orang He mulai membuka hutan untuk ditanami lada dan sayuran. Kajian antropologis yang menjadi kajian utama buku ini tentunya merupakan bagian yang tidak kalah menarik. Misalnya ketika mereka dipaksa pindah meninggalkan rumah dan tanah mereka, peraturan pemerintah mengenai perimbangan antara murid Bumiputra dan murid Tionghoa yang mengakibatkan banyak anak Tionghoa terpaksa tidak sekolah, dan pembahasan mengenai kewajiban orang Tionghoa mengganti namanya dengan nama Indonesia. Padahal, nama bagi orang Tionghoa memiliki makna khusus dan menunjukkan keakuan mereka. Sehingga muncullah nama-nama yang terdengar aneh di telinga. Misalnya ada seorang pria di Singkawang yang bernama Chin Sin Kie yang mengganti namanya menjadi Fatmawati, halaman 279. Masih soal penggantian nama, ada di antara mereka yang menggunakan nama Ngatijan. Sekilas nama ini mengingatkan pada nama orang Jawa. Alasan memilih nama ini karena ada pertimbangan untuk tetap menyertakan nama Shi, marga, mereka ke dalam nama Indonesia. Sebelum berganti nama, ia bernama Ng Shak Chichin, hal 335. Mereka justru tidak memilih nama Dayak tetapi cenderung memilih nama Jawa atau Melayu.
Penulis mengaitkan alasan ini dengan konflik berdarah yang merupakan rangkaian peristiwa pengungsian tahun 1967 yang rupanya menimbulkan rasa permusuhan laten. Seperti pengalaman nenek moyang mereka di negeri leluhur yang selalu dipinggirkan, peristiwa yang hampir mirip yaitu pengungsian tahun 1967 juga dialami orang Hek di perantauan. Peristiwa tersebut merupakan ekses politik konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan peristiwa pemberontakan komunis tahun 1965. Berawal dari konflik terbuka antara ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melawan pasukan gerilya rakyat Sarawak, PGRS, dan pasukan gerilya rakyat Kalimantan Utara, PARAKU. Kelompok PGRS, pasukan gerilya rakyat Sarawak yang terdiri dari orang-orang Cina komunis atau leftist kiri, bersikap oposan terhadap pemerintah RI dan Malaysia. Kejadiannya berawal pada bulan Juli 1967, ketika itu PGRS menyerang pangkalan udara di Senggoledo dekat Sarawak. Akibatnya, pemerintah RI berusaha mendapat dukungan dari Malaysia untuk menumpas gerakan tersebut. Oleh karena gerakan itu didukung oleh orang-orang Cina, maka tindakan berikutnya adalah memindahkan orang Cina dari daerah pedalaman ke kota. Tujuannya untuk mengisolasi sumber logistik dan intelijen mereka. Dalam menumpas PGRS, peranan orang Dayak sangat penting sekali. Diperkirakan sekitar 50.000 orang Cina dipaksa pindah dari desa ke kota. Sedangkan sebagian lainnya terbunuh. Dilengkapi dengan indeks, foto-foto, tabel serta bagan, buku ini tidak hanya menarik tetapi juga kaya akan informasi yang mewarnai keragaman studi mengenai salah satu komunitas di Indonesia. Salah satu komunitas yang dalam sejarahnya kerap kali menjadi sasaran diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Selebihnya, untuk lebih dalam menelusuri seluk-beluk orang Hek di Indonesia, Huk Lia Su, yang artinya baca buku ini saja. Itulah dia sedikit cerita potongan sejarah asal-usul orang Hek di Singkawang versi jejak hiburan yang berdasarkan dari beberapa sumber. Tetap ikuti terus channel kami agar tidak tertinggal cerita menarik lainnya dari kami.